Yang definisi dakwah mengajak manusia kepada iman. Kemudian mengajak manusia iman kepada Allah, mengajak manusia mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga membenarkan apa yang beliau bawa, mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan ini kandungannya, yaitu mendakwakan kepada manusia tentang makna syahadatain. Saya mau tanya kepada antum, apakah umat Islam yang ada sekarang ini sudah paham tentang syahadatain atau belum? Belum. Tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul, mereka sudah ucapkan, tapi tentang pemahaman kalimat ini mereka sudah paham belum? Belum. Harus didakwakan dan butuh waktu yang panjang dan lama untuk mendakwakan kalimat ini. Tentang la ilaha illallah aja mereka harus tahu. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah mereka harus tahu. Tentang bagaimana mereka ittiba kepada Rasulullah. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad, wajib mencintai Nabi SAW melebihi semua kecintaan kita kepada orang tua, istri, anak dan semua manusia. Tapi konsekuensi cinta kepada beliau dengan apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti ustadz, nggak boleh mengikuti dai, nggak boleh mengikuti kiai. Yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Itu konsepnya, dan itu harus diajarkan berulang-ulang kepada umat ini. Makanya disebutkan di sini Syekhul Islam bahwa kandungan ini yaitu mendakwakan kepada manusia tentang syahadatain, tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mendirikan salat. Ini juga umat Islam harus belajar tentang bagaimana mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melakukan salat. Kemudian wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Mereka juga harus tahu bagaimana mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa da'wa ila al-imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal ba'tsi ba'dal maut wal iman bil qadari khair wa syarri. Dan juga dakwah mengajak manusia agar mereka beriman kepada Allah. Ini juga waktunya panjang untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman tentang dibangkitkannya manusia sesudah kematian, iman kepada qadar baik dan buruk, dan juga dakwah agar manusia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan dakwah. Kemudian beliau jelaskan lagi di sini. Fa da'watu ila Allah takunu bi da'watil 'abdi ila dinihi wa aslu dzalika ibadatu wahda la syarikalah. Tolong perhatikan. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah yaitu mendakwakan manusia kepada agama ini, agama Islam. Dan pokoknya dari agama Islam yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah dalam suatu apapun juga. Ini dakwah. Makanya dakwah pada Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam mempersatukan umat. Karena mereka dakwanya semua sama, dakwah tauhid. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyaratkan bagi kalian dari agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan kepada rasul-rasul yang kami wahyukan juga kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, agar mereka menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Jadi menegakkan agama, tidak berpecah belah, maksudnya dakwah apa? Dakwah tauhid. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul semua dakwah demikian. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat yang tadi kita bahas, yaitu surah An-Nahl ayat 36.
Kemudian beliau juga menyebutkan tentang dakwah ini. Kata beliau, fa da'watu ila Allah tatadamman al-amr bi kulli ma amara Allah bihi wan nahyu an kulli ma nahaa anhu. Wa hadha wal amru bi kulli ma'rufin wan nahyu an kulli munkarin. Kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah mengandung perintah kepada setiap apa yang Allah perintahkan dan melarang dari setiap apa yang Allah larang. Dan ini menuntut kita untuk memerintahkan semua yang ma'ruf dan mencegah dari semua yang mungkar. Saya mau tanya kepada antum, bahwa ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Saya ulangi lagi. Ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid. Makanya ketika orang mengatakan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid kepada Allah. Mungkar yang paling mungkar syirik. Dan ini harus diawakan oleh setiap dai, karena setiap dai mereka wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Setiap dai demikian. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya, para dai tidak mendakwakan dakwah ini. Saya sebutkan ayatnya, antum bisa lihat bahwa para dai dia wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 104. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, "Wa takum minkum ummah," hendaklah di antara kalian ada ummah. Di ayat 104 ya. Yad'una ilal khair, yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang mereka menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang bahagia, orang yang sukses, beruntung. Ketika Allah menyebutkan bahwa para dai itu mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, maka para dai memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Dan mereka wajib mencegah semua bentuk kesyirikan, wajib melarang semua bentuk kesyirikan. Ini dakwah para nabi dan rasul semuanya sama. Mereka menegakkan tauhid ini. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-15. Kemudian saya lanjutkan lagi. Penjelasan Syekhul Islam juga di dalam majmu' fatwa, beliau menjelaskan bahwa hati manusia dia akan jadi baik, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan tentram kalau dia mentauhidkan Allah. Kata beliau begini, wa annal quluba la tasluhu illa bi an ta'budallaha wahdah wala kamala laha wala salaha wala ladzata wala surura wala faraha wala sa'adata bidun dzalik. Bahwasanya hati manusia tidak akan baik, selama-lamanya nggak akan baik, kecuali kalau mereka beribadah hanya kepada Allah saja, nggak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada kesempurnaan bagi hati manusia, tidak ada kebaikan, tidak ada kelezatan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan, dan tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Dan ini sama penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Dan ini mentauhidkan Allah merupakan tahqiq siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa ghairi dzalik mimma yata'allaqu bihadzal mawdi'. Alladhi fi tahqiqu maqsud ad-da'wah an-nabawiyyah wa risalah ilahiyyah wa huwa lubbul Qur'an wa zubdatuhu wa bayanu tauhid. Dijelaskan oleh beliau bahwa kita wajib mewujudkan siratal mustaqim. Wajib, kan kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita wujudkan ini. Itu jalannya orang-orang Allah beri nikmat mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, salihin.
dan yang lainnya dari apa yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kita wajib mewujudkan dengan mewujudkan maksud daripada dakwah. Tujuan dari dakwah, orang berdakwah tujuannya bukan mengumpulkan massa, bukan supaya orang senang, bukan supaya orang bisa tertawa, bukan, tapi mewujudkan dakwah bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan daripada dakwah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala perbuatan syirik. Itu tujuan dari dakwah. Dan ini risalah yang merupakan lubul Quran, inti sari daripada Al-Quran. Merupakan bayan tentang tauhid yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kemudian qul ya al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidu ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Ini tauhid. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Itu terjadi perbedaan-perbedaan. Seperti Islam setelah ditinggal Rasulullah, ditinggal para sahabat, kemudian Islam itu melebar. Ketika melebar, berbenturan dengan saudara yang tua. Saudara tuanya Islam itu siapa? Yahudi, Nasrani. Benturan karena rebutan wilayah. Karena benturan dengan saudara tuanya, hasilnya terjadi perang antara Islam berebut wilayah dengan orang Nasrani. Perang itu kemudian dikenal dengan nama perang salib. Perang salib berlaku hampir 300 tahun, ya kadang menang, kadang kalah. Sampai akhirnya dua-duanya udah nggak ingin perang, saking capeknya. Akan tetapi kaum Nasrani kemudian digerakkan kembali oleh seorang panglima perang yang sangat ditakuti dunia. Namanya Pangeran Richard, yang gelarnya Lionheart atau si hati singa. Pangeran Richard atau Lionheart ini membangkitkan semangat perang terakhir dengan kaum muslimin yang akan dipersiapkan. Perang itu disepakati akan terjadi di Antokia. Perang Antokia adalah perang yang terakhir, perang puputan. Mati yo sekarang, hidup yo sekarang. Pasukan Nasrani, pasukannya yang dipimpin Pangeran Richard sudah dirantai kakinya sehingga nggak bisa mundur. Sementara pada saat yang sama kayu salib dari Golgota dipikul di pasukannya paling depan. Semangat ini membuat kaum muslimin grogi, mati ini. Mereka persiapannya luar biasa. Kaum wah kita jangan perang sekarang, habis kita. Mereka akan mengadakan perang puputan. Kalau kita lawan mati kita. Karena Pangeran Richard adalah panglima perang yang belum pernah kalah. Dalam situasi seperti itu, tumpuan kaum muslimin tinggal satu. Siapa? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ahli strategi. Tapi beliau juga khawatir dengan mental pasukannya yang mulai runtuh. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi gimana caranya membangkitkan semangat kembali kaum muslimin. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi punya strategi. Apa strateginya? Membangkitkan semangat kaum muslimin dengan mengingatkan kembali sejarah Rasulullah, bahwa Rasulullah juga pernah perang menang, pernah kalah. Jadi kalau kalah dan menang dalam perang adalah hal biasa. Badar 300 orang mengalahkan 7.000 orang, tapi Uhud lebih kuat, bisa kalah. Jadi perang itu bisa kalah. Bahkan di perang Khandaq Rasulullah pernah menaruh batu di dalam jubahnya untuk mengganjal karena lapar. Ini semua pernah terjadi. Maka Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi punya strategi. Orang diminta berlomba-lomba, mari kita susun kembali Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilombakan. Hasilnya adalah ada dua pemenang yang kemudian dirangkum dalam Barjinji dan Tibai, yang dikenal dengan tibaan dan berjanjen. Nah, ketika sejarah ini sudah dibangkitkan, orang Islam harus diadakan pembacaan maulid secara bersama-sama.
disitulah dimulai maulid dibacakan secara bersama-sama agar orang mengerti kembali sejarah Rasulullah. Pembacaan maulid setelah itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akhirnya kaum muslimin ingat kembali, oh iya ternyata Rasulullah juga perang besar dan sangat berat. Setelah orang kemudian tahu sejarah Rasulullah, kaum muslimin diajarkan gimana caranya biar tidak takut mati. Karena biar tidak takut mati, diajak ziarah ke makam para syuhada, ziarah kubur. Biar hatinya tenang kepada persiapan perang dan mantep di hadapan Allah, maka diajarkanlah zikir-zikir tarekat. Akhirnya semangat pasukan kaum muslimin bangkit kembali, diingatkan dengan Rasulullah, diajak ziarah. Oh ternyata dulu gurumu itu orang sini, oh ini muridnya orang sini, oh gurunya ini dari sini, oh ternyata ingat kembali, oh ini kuburnya ini, muridnya ini. Akhirnya semua orang merasa bersaudara, bangkit semangat perlawanan dengan 3 strategi: Maulidul Rasul, ziarah kubur, dan zikir tarekat. Akhirnya kaum muslimin semangat bangkit. Hasilnya apa? Hasilnya orang Maroko yang jauh pengen melibatkan diri dalam perang, tapi orang Maroko kesulitan melewati lautan Atlantik. Gelombangnya sangat gede, maka orang Maroko tidak melakukan pembuatan kapal yang besar, tapi menciptakan doa-doa bagaimana meredam kekuatan lautan Atlantik. Dari peristiwa itu lahirlah doa besar yang kemudian sangat dikenal dengan namanya Hizib Bahar. Tercipta doa itu, makanya Hizib Bahri kalau dibaca laut menjadi tenang. Makanya petani jangan sering-sering baca Hizib Bahri, sumurmu kering. Yang dari Afrika Utara yang mesti melewati padang Kalahari, petir menyambar-nyambar. Bagaimana meredakan petir? Terkenallah sebuah doa yang sangat terkenal yang dikenal dengan nama Hizib Barqi. Yang kalau santri dulu kalau latihan kelahi menggunakan Hizib Barqi, rambutnya bisa jegrak ke atas. Itu yang bunyinya naruddu bikal a'da'i min kulli wijatin wa bil izni minal ba'di bisyatat. Ini santri mesti ngerti, itu poso 41 dina. Ora tak kandhani udah dilakoni. Jegrak. Nah, yang dari Asia melewati terusan yang sangat dikenal sekarang namanya terusan Suez. Itu kalau nggak hati-hati dipanah dari samping, tembak meriam dari samping, maka terciptalah sebuah doa namanya Hizib Latif. Orang nggak lihat. Nah, kalau berkecamuk perang, akhirnya muncul doa yang sangat terkenal namanya Hizib Nasor. Makanya kalau nggak ada perang jangan banyak-banyak baca itu, istrimu ribut nanti. Nah, di antara kekecamuk perang nanti kira sudah nggak jelas siapa yang kalah siapa yang menang, kita sudah putus asa, kembalikan kepada Allah, wasilah lewat Rasulullah. Terkenallah sebuah doa yang dikenal dengan nama sholawat nariyah. Hasilnya apa? Perang dilakukan dan di Antokia akhirnya pasukan kaum muslimin memenangkan perang dan kayu salib dari Golgota dibakar oleh kaum muslimin, kemenangan di kalangan kaum muslimin karena maulid, ziarah kubur, dan thariqah. Kalau saya boleh bertanya, lantas sekarang kalau ada kaum muslimin mengharamkan maulid, mengharamkan thariqah, mengharamkan ziarah kubur, sesungguhnya mereka ini tumbuh dari mana mereka ini? Ini aneh. Kok ada orang mengharamkan maulid? Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Akhirnya mereka tidak mengerti sejarah Rasulullah yang seperti ini, yang kemudian setelah itu dilakukan oleh para ulama dan terus sampai akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Akhirnya dengan peringatan maulid kita ingat, oh Rasulullah yang membawa Islam ternyata hanya berada di Makkah sampai Madinah. Nah, orang yang bisa belajar sama Rasulullah, oh mereka yang disebut sahabat.
Lah orang yang bisa belajar sama sahabat gak ketemu Rasul, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah orang yang bisa belajar sama tabi'in, oh mereka yang disebut tabi'ut tabi'in. Lah orang yang bisa belajar sama tabi'ut tabi'in, oh mereka yang disebut tabi'ut tabi'in. Lah kita ini belajarnya sama siapa? Sama al-ulama warasatul Ambiya. Artinya bahwa kedudukan kita adalah pengikut Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya Allah.